kami mengundang kepada para jamaah sekalian agar bisa menghadiri acara tersebut. Kalau saya sering datang ke sini, padahal jaraknya 40 kilo, bolak-balik berarti 80 kilo. Kemudian Bapak Ibu seumur-umur belum pernah ke pesantren, maka kata Bang Haji Roma Irama, beliau mengatakan sungguh terlalu. Jadi kami mengundang ya hari Ahad lusa tanggal 2 untuk bisa hadir di acara wisuda anak santri kami, sekaligus mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan serta membagikan ilmu yang mereka dapat tadi. Kemudian juga kami beritahukan, seperti mungkin para jamaah banyak mengetahui, kami pribadi sering membawa jamaah umrah dan kami hampir tiap bulan berangkat. Biasanya kami harganya itu selama 12 hari perjalanan, bahkan sampai 15 hari, itu harganya 32 juta sudah dari Balikpapan. Tapi kami akan memberikan harga spesial, harga khusus, yaitu dengan harga 27 juta rupiah. Jadi bukan 32 tapi 27 juta rupiah. Siapa yang kepingin berangkat umrah dengan fasilitas yang sama, pesawatnya itu bisa Etihad, Emirat, Qatar, Garuda atau Saudi. Di Madinah hotelnya Andalus, Royal Andalus Suite, kurang lebih cuman 50 meter dari pelataran Masjid Nabawi. Ya, turun dari hotel sudah masuk depan pelataran. Kalau di Mekah kurang lebih ada 200 meter, kurang lebih 2 menit atau 3 menit berjalan sudah nyampe di depan halaman Masjidil Haram. Itu harganya 27 juta rupiah. Kayaknya enggak ada lagi yang paling murah dari itu. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Bapak Ibu hadir di acara wisuda santri kami itu tanggal 2 Juni 2024, yakni besok lusa. Itu syaratnya hadir. Yang kedua, mendaftar di hari itu. Kalau hadir tapi tidak mendaftar, harganya kembali ke 32. Nah, atau mendaftar tapi tidak hadir, maka harganya bukan 27. Kami masih berbaik hati, yaitu dengan memberi harga 30 juta, didiskon 2 juta. Nah, jadi yang kepingin berumrah dengan harga 2 juta, hadir di acara wisuda, daftar, DP-nya terserah. Mau 500 boleh, mau 1 juta boleh, mau 5 juta boleh. Kalau 5 juta langsung kami berikan perlengkapan umrah. Ya, perlengkapan umrah, beberapa koper besar dan kecil serta yang lainnya. Untuk keberangkatan kita mulai insyaallah di bulan Agustus kita sudah ada berangkat. Jadi harganya sama. Kemudian selain harga bulan Ramadan, kalau Ramadan tidak bisa segitu. Dan kalau harga 32 juta, kemudian ada yang kepingin berangkat 10 orang, satu keluarga ya, 10 orang, maka kami berikan gratis 1. Nah ya, jadi kalau ada 10 orang berkeluarga, harganya 32 tadi, maka kami berikan tambahan umrah gratis untuk 1 orang. Dan kemudian juga insya Allah kami akan berangkat haji di tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni kami akan berangkat haji, dan insya Allah akan kembali di tanggal 30 Juni. Nah, dan siapa yang kepingin berhaji tahun depan ingin berhaji, kami berikan harga kurang lebih 200 juta. Siapa tahu ada yang kepingin daftar haji tahun depan, insya Allah kita berikan harga 200 juta rupiah sudah dari Balikpapan.
Siapa tahu di belakang rumah ya nyangkul-nyangkul gitu dapat emas 10 kilo. Ya, jangan nunggu-nunggu lagi, langsung daftar haji. Ya, insya Allah berangkat. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita tidak lama lagi akan masuk di bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah itu ada hari raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga ada Ayyamut Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Nah, tanggal-tanggal tersebut, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ada satu ibadah yang kita dianjurkan untuk melakukannya, yaitu ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini disunahkan untuk dikerjakan setiap tahun. Dalil yang menunjukkan tentang ibadah kurban itu sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar. Ada juga yang mengatakan surga, ada juga yang mengatakan kebaikan yang sangat banyak. Ada juga yang mengatakan syafaat dan lain sebagainya. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk salat. Para ulama menafsirkan yang diperintahkan salat ini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Waw di sini waw ataf litartib. Waw ataf untuk tertib. Artinya apabila ada orang yang ingin berkurban, maka wajib dilaksanakan penyembelihan hewan kurban itu setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kalau seandainya orang itu tidak salat Idul Adha, maka pemotongan hewan kurban itu dilaksanakan setelah matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih 1,5 jam setelah masuk sholat subuh. Ya, ketika sudah isyraq, ya anggaplah 6:30 sekarang, itu sudah boleh untuk menyembelih hewan kurban. Tapi yang dianjurkan adalah setelah semua orang bubar dari pelaksanaan sholat Id. Kalau ada orang memotong hewan kurban tapi dipotongnya sebelum pelaksanaan sholat Id, yakni sebelum matahari terbit, setelah sholat subuh kah atau di malam harinya, malam hari raya, maka hewan yang dipotong itu bukan menjadi hewan kurban, tetapi menjadi hewan yang biasa saja. Pernah terjadi, saya tidak menyebutkan masjidnya, kalau saya sebutkan saya rasa satu masjid pada tahu semuanya masjid itu. Dulu masjid ini banyak mendapatkan titipan pemotongan hewan kurban. Nah, panitianya ini hau-hau juga, taulah hau-hau. Jadi kekanakan Balikpapan hau-hau juga, ada paham juga tentang masalah agama. Lalu mereka ini ada berdahulu, ya, bebuhannya ini ada sebagian berdahulu 2 atau berapa ekor, dipotonglah hewan tersebut setelah salat subuh. Tujuannya supaya cepat jarnya, nanti nyambung lagi setelah salat Idul Adha. Laporlah panitia sebagian ke kami. Jadi kami itu nggak boleh. Jadi yang dipotong tadi itu habis salat subuh itu bukan hewan kurban namanya, tapi hewan biasa saja. Nah, paksa mengganti itu punya orang tadi. Nah, jadi hati-hati ya panitia kurban ini, jangan asal-asalan memotong hewan kurban. Kemudian siapa yang diharuskan, siapa yang dianjurkan untuk memotong hewan kurban ini? Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah
bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkurban, maka dia jangan sekali-kali dekat ke tempat sholat kami, yakni ke tempat masjid kami. Jangan dekat ke masjid saja, jangan, apalagi masuk. Ini kalau ada orang yang mempunyai kekayaan, mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban. Nah, di dalam masalah sa'atan fil mal, orang yang mempunyai keluasan rezeki di dalam harta, itu ya bagaimana standarnya? Nah, di dalam masalah ini para ulama berbeda pandangan. Ada pandangan pertama yang agak tegas, yaitu apabila ada seseorang telah terpenuhi keperluan dia dan nafkah untuk keluarganya selama 4 hari, yakni tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini. Umpama sehari dia memerlukan dana untuk biaya keluarganya, dia dan keluarganya, anggaplah umpama 400.000. Kalau 4 kali 4 sama dengan 16, ya, ini 1.600.000 kan ya. Sudah cukup itu dalam 4 hari. Lalu ada kelebihan rezeki uang yang dia bisa membeli hewan kurban. Berapa hewan kurban sumbangan sekarang? Berapa? 3.200.000. Nah, dia mempunyai uang 3.200.000, maka orang ini sudah dikatakan orang yang mampu untuk berkurban. Rasa-rasanya kita ini mempunyai duit segitu. Ya, mempunyai duit segitu. Ini pendapat pertama, maka orang ini dikatakan orang yang mampu untuk berkurban. Kalau dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke masjid. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud keluasan rezeki ini adalah orang yang mempunyai satu nisab zakat. Ya, mempunyai harta yang senilai satu nisab zakat. Ini orang yang sangat mampu, sudah bukan lagi mampu, sangat mampu. Nah, dalam masalah ini dia dianjurkan untuk berkurban. Sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah mazhab Hanafi, itu bukan lagi sunnah tapi wajib. Nah, bagaimana maksudnya? Nih, orang yang wajib zakat harta apabila terkumpul hartanya itu senilai satu nisab emas. Satu nisab zakat emas itu kurang lebih adalah 83 gram emas. Jadi kalau kita hitung-hitung, anggaplah 1 juta sekarang ya, 1 juta 1 gramnya. Jadi kalau kita mempunyai uang tersimpan sebanyak 83 juta rupiah, maka kita itu sangat kaya sudah. Maka dalam masalah ini, di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tapi mazhab yang lain kalau tidak salah mazhab Hanafi, ini orang bukan lagi sunnah tapi hukumnya wajib berkorban. Nah, intinya dalam masalah ini, siapa yang mempunyai keluasan rezeki, maka dia sudah dianjurkan untuk berkorban. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa hukum berkorban ini dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Aku diperintahkan untuk berkorban, tetapi sunnah itu hukumnya bagi kalian. Dalam masalah ini jelas sekali Nabi mengatakan kurban bagi Nabi kita Muhammad SAW, bagi beliau pribadi itu hukumnya wajib, tapi bagi umatnya adalah hukumnya sunnah. Nah, dalam riwayat yang lain Daruqutni, Nabi kita bersabda, "Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum." Aku diperintahkan berkurban, tapi tidaklah wajib bagi kalian. Artinya kurban bagi kita nggak wajib. Dari sinilah mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukum kurban ini walaupun tadi sunnah, namun kata ulama kita bisa berubah statusnya menjadi wajib. Kapan itu? Yaitu apabila seseorang bernadar untuk berkurban.
Ada orang berkata, dia bilang, ya Allah, kalau saya besok jualan, keuntungan yang saya dapat adalah 5 juta. Wah, umpama 5 juta, jual apa ya? 5 juta umpama dalam sehari. Itu untungnya bukan sama modalnya, untungnya saja 5 juta. Lalu dia bilang, saya akan berkurban, katanya dia. Nah, dalam masalah ini ketika dia menadarkan untuk berkurban, lalu besok dia jualan dapat uang 5 juta, maka berkurban bagi dia hukumnya adalah wajib. Nah, kalau wajib, maka semua hewan kurban yang dia berikan itu, yang dia kurbankan itu wajib dia berikan kepada orang lain. Dia tidak boleh mengambil sedikit pun, begitu juga keluarganya. Walaupun itu cuma kotorannya, atau bulunya, atau dagingnya, atau kulitnya, atau lemaknya, enggak boleh. Semuanya diberikan kepada orang lain. Karena kata ulama, kurban nadar itu statusnya sama seperti halnya zakat. Dan zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, tapi kalau kurban sunnah ini banyak kurban sunnah ya, maka dianjurkan orang yang berkurban sunnah itu untuk menjadikan hewan kurbannya menjadi 3 bahagian. Ini setelah dipotong dibagi menjadi 3 bahagian. Sepertiga pertama dia sedekahkan. Jadi sepertiga pertama dia sedekahkan. Nah, sedekah ini adalah memberikan sesuatu kepada orang yang ekonominya di bawah dia. Ada orang miskin, kita gajinya Masya Allah 5 jutaan ya. Ada orang gajinya cuma 1 juta. Orang-orang miskin pinggir jalan minta-minta, kita berikan kepada mereka itu. Maka ini yang disebut namanya sedekah. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua adalah kita hadiahkan. Nah, kalau kita hadiahkan adalah kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di atas kita, atau yang sama dengan kita, atau yang di bawah kita, tapi dia mempunyai nama baik di masyarakat. Seperti dia seorang ulama, seorang guru, seorang habaib, seorang kiai, seorang tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat. Maka sesuatu yang kita berikan kepada mereka itu jangan kita bilang sedekah, tapi namanya hadiah. Saya terus terang ya, terkadang saya jalan atau keluar dari masjid dari mana, tiba-tiba ada orang ngasih amplop, bukan amplop saja tapi isinya juga ada, guru ulun bersedekah lawan pian. Lalu saya bilang, jangan kau bilang sedekah. Kalau kau bilang sedekah kepada aku ini juga bukan orang kaya, bukan kaya banget ya, juga bukan miskin. Artinya kalau dibanding-bandingkan, terbanyak aku harta daripada ikam. Nah, kalau bilang sedekah itu penghinaan. Bilanglah hadiah. Oh ya guru, mohon maaf, ulun bahadiah lawan pian. Nah, itu yang bagus. Kalau hadiah itu kita memberikan penghargaan, menghormati kepada orang tadi. Dan orang yang menerima tidak menilai, tidak melihat hadiahnya, tapi melihat ketulusan orang ini. Tapi kalau sedekah itu rasa terhina. Guru ulun bersedekah lawan pian, aduh rasanya kita ini orang miskin banget. Ya, janganlah. Ya. Jadi kalau memberikan kepada guru, kepada habaib, kepada kiai, kepada orang-orang yang terhormat, berikanlah dengan ucapan hadiah. Paham lah ya? Nah, itu hadiah. Makanya kita kembali dalam masalah kurban ini, kalau kurban sunnah siapapun boleh makan. Orang miskin boleh, orang kaya boleh, orang yang kebanyakan daging di badannya boleh, kekurangan daging lemak di badannya itu digancangi makan. Artinya boleh ya kalau kurban sunnah. Nah, kemudian sepertiga yang ketiga itu dia makan juga keluarganya yang dia wajib nakahi. Ya, dia, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau ada pembantu, makanlah daging korban tadi. Nah, oleh karena itu kita di mana-mana, khususnya di Balikpapan, itu kalau ada orang berkorban sapi, biasanya itu akan dibagi 1/7 dulu. Umpama berat sapi itu anggaplah 140 kilo. Ya, 140 kilo dibagi 7 berapa itu? Hah?
20. Iya kah? Nah, 20 kilo itu dibagi bertujuh. Dibagi bertujuh orang. Bagikan sudah. Ya, dibagikan. Nah, bagi. Untuk 7 orang. Hatinya dibagi 7. Khusus diberikan kepada yang berkurban. Ya, tapi terkadang panitia sudah kada berkurban. Ya, berkurban Pak. Ya, kada ke masjid jarang turun. Tiba-tiba ketika ada orang berkurban, paling paharatnya. Tahu paharatnya lah, nyuruh-nyuruh lagi, bla. Ujung-ujungnya bekarung dia bawa bulik. Di sini nggak ada, di sana. Di sini aman di sini. Iya, di masjid sebelah itu dia nggak berkurban, jarang ke masjid, ya ke masjid jarang. Tapi ketika bagi zakat paling duluan datang. Ya, jadi panitia lagi. Ketika ada kurban, paling harap dia. Nah, keluar tajinya marah-marahin, salam bla 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 bla. Ujung-ujungnya tadi bulik, ada orang sekarung bawa. Ini ketulangan dagingnya, bukan tulang kurban, ketulangan daging kurban itu. Nah, jadi sepertujuh tadi dibagi bertujuh. Jadi kalau berapa tadi? 20 kilo ya? Nah, bagi 7 lagi, bagi sudah. Nah, itu yang berkorban tadi bawa pulang daging tadi. Dia masakin untuk dia, untuk keluarganya. Terserah mau bikin apa, terserah. Sate kah, gulai kah, rendang kah, opor kah, apalagi itu. Macam-macam terserah. Apa kita ketujuh. Dimasakin. Nah, jadi itu kalau kurban sunnah. Siapapun boleh memakannya. Nah, ada orang panitia nih ya, setelah kurban begitu dipotong masukkan kantongan. Ada anak muda, nak sini nak. Ya Pak Haji, ini tolong antarkan ke rumah nomor 7 sana ya. Yang mana Pak Haji? Itu rumahnya nomor 7. Iya Pak Haji. Iya Kak Pak Haji? Iya nomor 7. Oh, rumah yang paling besar? Iya. Bilang ini sedekah. Ya, bilang sedekah kurban. Siapa Haji? Datanglah anak muda ini. Ketok pintu, pagarnya besar tinggi. Ting tung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Haji. Ya nak, ada apa nak? Ini panitia kurban di masjid memberikan daging kurban kepada Pak Haji. Ini katanya sedekah. Wah, kalau Pak Haji paham, tersinggung dia. Jangan bilang sedekah, hadiah lah. Oh enggak Pak Haji, kata panitia ini sedekah bukan hadiah. Kenapa kok begitu? Karena Pak Haji nggak pernah kurban. Jadi dianggap orang miskin. Berkurban nggak pernah. Jadi dianggap orang miskin, dia sedekah aja Pak Haji. Nyinggung tapi kena ini ya. Kalau dia paham tersinggung tuh. Paham kira-kira ya? Nah, baik. La ilaha illallah. Nah, tapi kalau kurban nadar yang kita sebutkan tadi ya, maka itu semuanya diberikan. Aku nggak makan dagingnya, aku nggak makan lemaknya, aku cuman aja, minta kuahnya aja, sama aja. Dimasak sudah diberikan, aku minta kuahnya enggak? Kuahnya diminum, enggak boleh juga karena kuahnya itu bercampur dengan lemak daging tadi, jadi nggak boleh. Berikan semuanya kepada orang-orang lain. Makanya biasanya kalau ada orang benadar dia 1 ekor sapi, ya daripada dia temakan tercampur-campur, kata saya kirim ke Amburawan, saya potong di pesantren sana. Apalagi masyarakat rame bagi daging, kan begitu tuh. La ilaha illallah. Nah kemudian memotong hewan kurban ini, kalau kambing itu umurnya 2 tahun, sapi juga 2 tahun, onta 5 tahun. Tapi kalau kambing kacang nih, kambing kacang namanya. Nah itu berumur ya, maaf, kalau kambing ya 2 tahun, kalau sapi 2 tahun. Tapi kalau dombanya, domba gede yang ada kan domba Garut tuh ya, yang tanduknya belilit tuh lah, wah mantap itu. Nah itu umurnya 1 tahun juga nggak apa-apa, karena ganal banar tuh domba tadi itu. Nah cuman katanya rasanya kurang sip ya domba itu. Ya
Tapi kalau perut lapar makan air. Ya, domba tadi. Ala kulli hal, nah seperti itu. Wah, kemudian kalau kambing untuk 1 orang, tapi kalau sapi atau onta itu boleh untuk 7 orang, ya. Dalam riwayat yang lain itu kalau onta boleh untuk 10 orang. Tapi dalil yang kuat adalah kalau sapi dan onta untuk 7 orang. Hadisnya sangat banyak. Ala kulli hal, yang kita kerjakan selama itu boleh semuanya dan benar semuanya. Kalau kambing untuk 1 orang dan sapi untuk 7 orang, onta juga 7 orang. Tapi dalam riwayat yang lain, onta 10 orang, boleh patungan. Kalau seandainya patungannya bukan patungan 7 orang, tapi patungan duit rame-rame, nah ini bukan kurban namanya, itu cuman ya rame-rame aja. Nah, tapi kita bisa kita niatkan untuk jadi kurban, dan ini yang saya ajarkan kemana-mana. Biasa kan di SD, di sekolah-sekolah itu, termasuk pesantren saya ajarkan, ayo coba kita sumbangan, anak-anak sumbangan. Bilang orang tuanya, sumbangan seberapa saja. Ada yang 100 200, nanti kalau kurang abuya yang beli, abuya yang tambahin. Nah, dapatlah 1 ekor sapi umpama, melatih untuk belajar berkurban. Karena kurban itu kan salah satu manfaatnya adalah melatih untuk menjadi orang dermawan. Jadi berkurban, setelah dibelikan sapi, harga dapat sekian, kita belikan sapi. Kalau kurang saya tambahin, kalau lebih alhamdulillah. Nah, jadi kebanyakan kurang sih. Sampai yang tambahin. Nah, dapat 1 ekor sapi, tapi saya bilang sama orang tuanya, sama santri, ini sapi kita jadikan hewan kurban. Setuju nggak? Setuju, Abuya. Nah, jadi kalian bersedekah uang untuk beli sapi, dan sapi ini diserahkan kepada guru-guru kalian. Guru kalian ini nanti memotong hewan ini di atas nama mereka, dan dijadikan hewan kurban. Mau katanya. Sudah. Jadi mereka berhadiah sapi, kemudian diberikan kepada guru, dan guru itu menjadikan hewan tadi sebagai kurban. Jadilah hewan kurban. Daripada dipotong wara aja jalan orang Banjar, kadang ada niat apa-apa, jadilah biasa saja. Nah, begitu juga beberapa tahun yang lalu ya, tapi sekarang enggak tahu masih ada atau tidak. Dulu Bondi tahu Bondi? Nah, itu sering dia ngasih sapi, di mana dia punya sarang walet, ya, itu dia nyumbang tuh. Di mana dia punya sarang walet, biasanya dia nyumbang sapi, 1 ekor ke 2 ekor. Dia nyumbang saja. Lalu saya bilang sama karyawannya, kalau seandainya Bondi mau ngasih begitu, sebaiknya diniatkan sebagai hewan kurban untuk karyawannya. Jadi kalau karyawan itu dapat hadiah dari Bondi, kemudian mereka motong sapi tadi sebagai hewan kurban. Kan Bondi kan dia bukan Islam, tapi banyak duit ya. Nah, begitu juga nih sebentar lagi, apakah masih ada apa enggak ya? Partai-partai, tapi sudah sunyi ya, karena sudah pemilihan nih. Kalau sudah mau dekat hari raya itu partai fulan, partai A, partai B nyumbang sapi umpama ya. Tapi kalau nggak musim partai sunyi. Ya, nyumbang sapi dari partai ini, partai itu. Kalau dia cuma sebagai nyumbang saja, selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia niatkan sebagai kurban, untuk siapa Pak? Untuk kami punya teman, atau dia ngasihkan ke masjid, silakan panitia menjadikan hewan tadi diniatkan jadi kurban. Boleh. Maka jadilah hewan itu sebagai hewan kurban. Mudah dipaham kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan kita sambil jalan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, sunnah tak kalah menyembelih hewan kurban. Pertama, jangan lupa membaca basmalah. Tapi jangan sempurna. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kelebihan. Masa pengasih penyayang tapi kita nyembelih ini kan ya, enggak sosoknya. Jadi cukup bismillahi Allahu akbar. Ya. Nah, sebelum menyembelih ini panitia orang yang berkurban menyerahkan hewan kurban itu kepada tukang jaga. Kalau bisa hadir yang berkurban tuh, panggil namanya grup A. Ya, sapi fulan bin fulan atas nama fulanah binti fulan, kumpul 7 orang. Nah, coba di panitia mah ajari bapak-bapak, ibu-ibu, ini tukang jaganya,
Coba saya ajarin bapak-bapak menyerahkan atau mewakilkan untuk penyembelihan ini kepada tukang jaga. Diajarin saya yang bernama sebutin namanya masing-masing, menyerahkan hewan kurban kami ini untuk disembelih kepada bapak dan kami wakilkan untuk menyembelihnya. Saya terima, susah juga. Kayak orang mau nikahan juga, ya. Nah, sembelih sudah. Nah. Kemudian jangan lupa selanjutnya waktu nyembelih baca sholawat, ya, baca sholawat. Kemudian takbirannya mulut, jangan takbiran kaset. Kalau takbiran kaset atau YouTube yang masuk surga nanti. Manusianya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih. Nah, yang berkurban hadir pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu doa paling mustajab bagi orang yang berkurban. Ya. Kemudian berdoa supaya kurban ini diterima. Ya, doa. Ya Allah, ini kurbanku, terimalah ya Allah. Kurbanku ini, kalau aku menyembelih hewan kurban ini, maka sembelihlah sifat kehewaniahan, sifat kebenetangan dalam hatiku. Nah, jadi kata ulama, salah satu manfaat orang yang berkurban, zahirnya dia menyembelih hewan, tapi hakikatnya Allah akan menyembelih sifat hewaniah, sifat kebinatakan dalam dirinya. Apa sifat hewaniah itu? Apa sifat binatang itu? Rakus, memenang sendiri, apalagi? Tidak tahu halal haram, bini orang kah, bini seorang kah, dihantuknya terus, anak kah, apa kan tahu dia. Jadi sifat-sifat seperti ini itu buruk, sifat binatang itu. Nah, makanya kata ulama, kalau orang suka berkurban dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sifat hewaniah, sifat kebinatangan dalam dirinya akan disembelih oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan menjadi insanun kamil, manusia yang utuh. Zahir manusia, batinnya juga manusia. Ada orang zahirnya manusia tapi batinnya binatang. Itu yang bahaya tadi. Makanya ketika nanti bangkit dari kubur, ada sebagian orang yang keluar dari kuburnya nanti di hari kebangkitan bentuknya binatang. Ada bentuk babi, bentuk anjing, bentuk monyet, macam-macam, tergantung sifat-sifat waktu di dunia. Jadi seperti itu tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ketika menyembelih hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, wajar, kita hampir rata-rata seperti itu. Nah, kemudian setelah disembelih, setelah dia sudah mulai tenang, mulailah dilepas ikatannya tadi, supaya dia mati bukan dalam keadaan terpasung. Jadi kalau kita lihat sudah mulai tenang, ternyata tenang sudah, lepas ikatannya. Supaya apa? Ketika hembusan nafas terakhir, dia merasa lega karena tidak ada ikatan di badannya. Nah, ini kadang mana diikat, diinjak lagi pakai kayu, sakit leher, sakit batis sapinya. Jangannya bisa kuciak dia berpandir, jangan aku diinjak katanya. Tapi dia bisa ya. Nah, itulah kita kurang pas di situ. Ada yang parah lagi, saya lihat tuh pernah orang nyembelih sapi supaya cepat matinya. Nih urat batisnya, tahu urat batis? Nih urat yang di belakang, dipotongnya, cek. Kata saya, kenapa Pak? Supaya cepat mati. Jangan, kata saya, kasihan nyiksa itu. Ya, ini urat ininya loh, urat besar betis ini. Dipotongnya begitu, cepat mati. Urat itu kan urat nadi nih. Supaya cepat mati. Jangan Pak, kasihannya sapi itu gitu-gituin. Nah, jangan. Kemudian apa lagi? Pisaunya harus tajam. Orang Barat itu sebelum menyembelih dites dulu ke bulu seorang ya. Apabila putus bulunya, cek, tajam sudah. Ini kada tajam pisau. Sapi itu tebincang, saking kesakitan dia menahan pisau tadi. Nah, ala kulli hal, itulah sekelumit tentang permasalahan kurban dan cara pembagiannya ya. Kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa kami undang semuanya untuk bisa hadir di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad lusa jam 8 pagi dalam acara syukuran wisuda anak-anak santri kami.
Dan siapa yang ingin berangkat umrah dengan harga 27 juta rupiah 12 hari atau lebih daripada 12 hari, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, hadir di acara wisuda santri kami, dan yang kedua, hari itu mendaftar. Kalau tidak hadir, maka harganya bukan 27 ya. Mungkin seperti itu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.